Halo, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya saya dapat menyelesaikan tugas presentasi saya di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Sheila Aprilia Muadayati SPN MA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi, yaitu materi hukum kepailitan di Indonesia. Nah, baik. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Clarissa Niki Deborah Simramata dengan NIM C0C024012. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 materi penting di mana tentang hukum kepailitan di Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum kepailitan. Yang kedua, dasar hukum kepailitan di Indonesia. Dan yang ketiga, syarat kepailitan. Dan yang keempat, proses kepailitan di Indonesia. Serta yang kelima, tujuan hukum kepailitan. Dan di sini saya akan menyajikan contoh kasus singkat di mana tentang kepailitan hukum di Indonesia. Oke, materi yang pertama, pengertian hukum kepailitan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Intinya, debitur tidak mampu membayar utang, pengadilan menyatakan pailit, dan harta debitur dikelola untuk membayar utang kepada kreditur. Nah, kalau pengertian secara umumnya itu, hukum kepailitan adalah cabang hukum yang mengatur tentang cara penyelesaian utang piutang antara debitur yang berutang dan kreditur yang memberi pinjaman melalui mekanisme pengadilan. Nah, dasar hukum kepailitan di Indonesia itu adalah peraturan yang umumnya itu biasanya itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, di mana undang-undang ini mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, peraturan pendukungnya itu adalah Herziane Indonesia's Reglement dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan Mahkamah Agung terkait prosedur kepailit versus Chan. Nah, dasar hukum kepailitan di Indonesia itu lembaga yang terkait dengan dasar hukum kepailitan itu pertama, pengadilan niaga atau bagian dari pengadilan negeri. Nah, yang kedua ada kurator dan yang ketiga hakim pengawas. Nah, kita masuk ke poin ketiga yaitu syarat kepailitan. Seseorang atau perusahaan dapat dinyatakan pailit jika pertama, dia memiliki minimal 2 kreditur, dan yang kedua, tidak membayar minimal 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini disebut sebagai syarat sederhana pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses kepailitan di Indonesia. Nah, berikut tahapan proses kepailitan itu sendiri, yang mana saya menyajikan 7 proses. Yang pertama, pengajuan permohonan, di mana diajukan ke pengadilan niaga oleh debitur itu sendiri, kreditur, atau kejaksaan untuk kepentingan umum. Dan proses kedua, pemeriksaan oleh pengadilan. Pengadilan memeriksa syarat kepailitan serta proses cepat, maksimal itu kurang lebih 60 hari. Nah, proses yang ketiga adalah putusan pailit. Jika syarat terpenuhi atau debitur dinyatakan pailit, hak mengelola harta beralih ke kurator umum. Nah, proses yang keempat adalah pengangkatan kurator dan hukum pengawas. Kurator adalah orang yang mengurus dan membereskan harta, dan hakim pengawas itu adalah yang mengawasi proses terjadinya kepailitan. Proses selanjutnya yaitu adalah pengurusan dan pemberesan harta kurator, di mana menginventariskan aset atau menjual harta dengan lelang atau bisa membayar utang ke kreditur. Nah, proses yang keenam adalah pembagian hasil kepada kreditur. Nah, urutannya itu pembayaran, di mana kreditur separatis atau jaminan kebendaan, dan kreditur preferen itu bertugas tentang hak keistimewaan, dan kreditur konkuren adalah itu bersifat umum. Nah, terakhir adalah penutupan kepailitan. Jika harta habis dibagi atau utang telah diselesaikan gitu. Nah, itu dia proses dari kepailitan di Indonesia.
Di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, materi kelima, tujuan hukum kepailitan. Nah, tujuan umum kepailitan itu di Indonesia ada 4. Yang pertama, memberikan keadilan bagi kreditur. Yang kedua, menghindari perebutan harta debitur. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme penyelesaian utang secara tertib dan adil. Dan yang terakhir, melindungi debitur dari tekanan yang berlebihan. Nah, di sini saya menyajikan contoh kasus secara singkat kepailitan di Indonesia. Pertama itu adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya, dan yang kedua di mana kasus ini mengalami gagal bayar polis yang menunjukkan pentingnya hukum kepailitan dalam melindungi nasabah. Nah, dari berikut materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat saya simpulkan dari materi itu di mana hukum kepailitan di Indonesia merupakan sistem hukum yang mengatur penyelesaian utang secara kolektif melalui pengadilan. Dengan dasar hukum yang jelas dan proses yang terstruktur, kepailitan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan utang piutang. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Selamat malam.